Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang teori kimia analitik dengan tema reaksi reduksi oksidasi. Mengenai definisi dari reaksi reduksi oksidasi atau disingkat dengan istilah redox, maka dalam hal redox tersebut ada 3 istilah yang penting untuk kita pahami, yaitu tentang oksidasi, reduksi, dan bilangan oksidasi. Adapun konsep lama terkait dengan definisi oksidasi dan reduksi, di teori yang lama atau konsep yang lama, oksidasi ini dipahami sebagai peristiwa kimia atau reaksi kimia yang disertai dengan kenaikan kadar oksigen. Sedangkan reduksi adalah peristiwa kimia yang disertai dengan penurunan kadar oksigen. Ini teori yang lama. Kemudian untuk teori baru atau konsep yang baru, oksidasi ini dimaknai sebagai peristiwa atau reaksi kimia yang disertai dengan pelepasan elektron. Sedangkan reduksi disertai dengan pengikatan elektron. Ada definisi lain yang bisa lebih mudah untuk kita pahami. Misalnya untuk oksidasi ini bisa kita maknai sebagai peristiwa atau reaksi kimia yang disertai dengan peningkatan bilangan oksidasi ya. Pelepasan elektronnya diganti dengan peningkatan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi itu adalah bilangan yang menunjukkan kemampuan suatu atom atau unsur untuk mengikat dan melepaskan elektron. Contoh pada reaksi oksidasi adalah Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah elektron. Dalam reaksi ini Fe2+ memiliki bilangan oksidasi yang sama dengan muatannya, yaitu 2 ya, plus 2. Sedangkan Fe3+ memiliki bilangan oksidasi yang sama dengan muatannya, yaitu plus 3. Sehingga dalam reaksi ini si Fe yang mula-mula di sisi kiri ini ya, dia bermuatan 2 menjadi bermuatan 3, maka artinya Fe mengalami kenaikan bilangan oksidasi ya. Ada yang meningkat di sini muatannya, yaitu dari 2 menjadi plus 3. Nah, dengan cara sederhana ini kita bisa klasifikasi bahwa reaksi ini adalah reaksi oksidasi, yaitu oksidasi besi 2 menjadi besi 3 atau Fe2 menjadi Fe3. Kemudian kenapa di sini ada elektron? Karena dalam suatu reaksi produk dan reaktan itu harus memiliki jumlah muatan yang sama. Reaktan itu yang ada di sebelah kiri sebelum panah ya. Jadi mula-mula gitu ya. Mula-mula Fe itu bermuatan 2, sedangkan di akhir dia bermuatan 3, maka pasti ada elektron yang dilepas di sini ya. Berapa jumlah elektron yang dilepas? Ada 1 ya di sini, 1 elektron. Elektron ini muatannya negatif, sehingga kalau kita jumlah ya, di sebelah kanan ini 3 dikurangi 1 ya, 1 dari elektron ini, maka jumlahnya akan menjadi 2. Muatan yang ada di sebelah kanan atau di sebelah produk atau di sebelah setelah panah adalah 2. Sedangkan di sisi reaktan atau di sisi reaktan atau di sisi sebelum panah, di sini muatannya juga 2, sehingga sebelum dan setelah reaksi itu hasilnya sama. Karena hasil muatannya sama, ini berarti sudah setara, seperti itu ya. Maka dalam reaksi oksidasi itu melibatkan pelepasan elektron. Atau bisa kita maknai lagi untuk lebih mudahnya, terjadi penaikan bilangan oksidasi yang tadinya 2 menjadi 3, seperti itu. Kemudian untuk reduksi ini kebalikan dari oksidasi ya. Kalau di oksidasi itu pelepasan elektron, kalau di reduksi adalah pengikatan elektron, atau juga kita maknai terjadi penurunan bilangan oksidasi ini ya. Nah, kita lihat di sini Fe itu muatannya plus 3, kemudian menjadi plus 2, berarti menurun muatannya. Karena dia menurun, maka dia kita sebut sebagai reaksi reduksi. Kemudian ada apa dengan elektron ya? Kok ada elektron di sini? Konsepnya sama seperti sebelumnya, bahwa dalam reaksi kimia sebelum dan setelah reaksi
harus memiliki muatan yang jumlahnya sama, seperti itu. Yang artinya berarti dalam reaksi ini si Fe3+ itu sudah pasti dia akan mengikat satu elektron agar jumlahnya dia itu sama ya. Jadi di sini +3 dikurangi elektron ini muatannya -1, +3 -1 jumlahnya akan menjadi 2. Sedangkan di sisi kanan ini muatannya adalah +2. Jadi kiri dan kanan atau reaktan dan produk akan memiliki jumlah muatan yang sama. Oke, sehingga ini adalah reaksi redoks yang ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi dari +3 menjadi +2. Nah, mengikat elektron berarti dia berada di sebelah kanan, seperti itu ya elektronnya. Berikutnya redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Di sini ada banyak contoh, tetapi sementara saya lewatkan dulu. Kita akan membahas terkait dengan oksidasi. Ini di sini kita maknai dengan pengikatan oksigen, berarti dia konsep lama. Sedangkan kalau reduksi pelepasan oksigen ini juga merupakan konsep yang lama. Kalau konsep baru tadi kan ditandai dengan pengikatan dan pelepasan elektron, bukan oksigen ya, seperti itu. Lanjutkan ke redoks berdasarkan perpindahan elektron. Nah, ini ada banyak reaksi ya, misalnya Cu ditambah O2 menghasilkan CuO. Panahnya ini agak ke sini ya, kegeser seperti itu. Nah, ini kita amati ya teman-teman, misalnya pada Cu menjadi 2 Cu2+ ditambah 4 elektron atau melepas 4 elektron, ini adalah reaksi oksidasi. Kenapa oksidasi? Karena Cu mula-mula 0 menjadi +2 muatannya sehingga meningkat, maka dia mengalami oksidasi. Kemudian O2 ditambah 4 elektron menghasilkan 2O2-. Ini disebut reduksi karena mula-mula O2 ini adalah unsur bebas, molekul unsur yang bebas, maka dia muatannya 0, di sini menjadi -2, pasti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga kita sebut reduksi, yang mana di sini si atom oksigen itu pasti akan mengikat elektron yang jumlahnya ada 4. Kenapa jumlahnya ada 4? Karena menyesuaikan dengan reaktannya. Menyesuaikan dengan jumlah muatan yang dimiliki oleh produk. Sisi kanan kan produk ya. -2 dikali 2 itu ada 4. Makanya ini di sini ada 4 elektron, sehingga di sini muatannya kalau di total 0 ditambah -4, jumlahnya -4 di sisi kiri atau reaktan, sedangkan di sisi kanan 2 dikali -2 itu jumlahnya -4, maka dia setara. Nah, selanjutnya pada 2 Cu ditambah oksigen menghasilkan 2 CuO. Ini kenapa redoks? Artinya kalau redoks itu ada yang mengalami reduksi dan ada juga yang mengalami oksidasi. Jadi tidak hanya oksidasi saja atau reduksi saja, tapi dia lengkap. Ada yang mengalami oksidasi sekaligus ada juga yang mengalami reduksi, seperti itu. Contoh yang lain adalah Cu ditambah Cl2 menjadi CuCl2. Maka di sini Cu akan menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Sedangkan Cl2 ditambah elektron akan menjadi Cl2. Jadi ini sebenarnya bisa diuraikan ya teman-teman. Cu yang di sini ini dengan Cu ini kan 2+ ya. Kemudian O yang di sini ini dengan O yang di sini ya. Kalau dibuat reaksi setengahnya hasilnya seperti ini ya. Ini juga Cu ini berasal dari Cu yang ini, Cl2 itu berasal dari ini ya. Kemudian Cl2 ini jika diuraikan terdiri dari Cu2+ dan Cl2 atau 2Cl- seperti itu ya. Hasilnya berarti reaksi ini dan ini adalah reaksi redoks ya. Ada yang mengalami oksidasi dan reduksi.
Jadi ini kalau diuraikan tuh sebenarnya ada dua reaksi seperti itu ya. Dan ini juga sama, ini juga ada dua reaksi, ini dan ini seperti itu. Nah, redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi ini seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman. Misalnya ada reaksi Cu2+ ditambah Zn ditambah H2O ditambah SO4 menghasilkan Cu ditambah Zn2+ seperti itu ya. Di sini Cu-nya dari +2 menjadi Cu saja. Cu saja berarti atom bebas, atau unsur bebas. Atom dan unsur itu sama ya, teman-teman. Maka dari 2 menjadi 0, mengalami penurunan bilangan oksidasi sehingga dia disebut mengalami reduksi. Begitu pula pada Zn. Zn ini mula-mula 0 menjadi +2 berarti meningkat ya bilangan oksidasinya sehingga dia disebut mengalami oksidasi. Jadi yang ini tadi reduksi, ini oksidasi. Oksidasi atau naiknya atau meningkatnya bilangan oksidasi, kalau reduksi turunnya bilangan oksidasi. Nah, jadi di sini tadi ya kenapa kok tadi saya bilang kalau molekul unsur atau atom bebas itu kok 0, ternyata ada aturan di sini ya. Jadi ada aturan dalam hal penentuan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas maupun molekul unsur ya, molekul unsur. Contoh Ne atau Ne, Na ini mungkin ya, Na kemudian H2 atau hidrogen. Kalau ini molekul unsur ya teman-teman karena terdiri dari 2 atom. H2 ini juga molekul unsur, Cl2 seperti itu ya. Kalau Fe ini atom bebas atau unsur bebas. Sekali lagi atom dan unsur itu sama. Ini ya, ini adalah 0 gitu ya. Tidak hanya ini hanya contoh saja. Misalnya ada yang lain, misalnya Mg tok gitu ya. Kemudian misalnya Ca, K seperti itu, maka dia biloxnya adalah 0. Kemudian bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Misalnya Na gitu ya, Na+, berarti bilangan oksidasinya +1. Seperti contoh tadi ya, Fe2+, berarti bilangan oksidasinya ya +2 kalau Fe2+. Kalau Fe3+, berarti dia +3. Seperti itu ya teman-teman. Jadi makanya tadi kok Fe2+ itu muatannya +2 karena sesuai dengan aturan penentuan bilangan oksidasi. Untuk oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Ini kan monoatom ya, satu atom seperti itu. Atom itu sama dengan unsur ya. Kemudian jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Jumlah bilangan oksidasi atom S dan atom O dalam SO42- adalah -2 gitu ya. Kalau di total, kalau dia bentuknya adalah ion poliatom berarti terdiri dari lebih dari satu atom. Misalnya adalah SO42-, maka totalnya itu harus -2 seperti itu. Dan seterusnya nanti tolong dibaca sendiri ya teman-teman. Ini aturannya ada 8. Nah, berikutnya ini ada contoh. Ada contoh, misalnya Cl2 ini kan tadi termasuk sebagai molekul unsur ya. Molekul unsur bilangan oksidasinya adalah 0 sesuai dengan aturan bilangan oksidasi tadi. Kemudian NaCl ini kalau kita uraikan muatan Na itu +1, Cl itu -1. Na ini adalah golongan alkali ya. Golongan alkali itu muatannya sesuai bilangan oksidasinya, sesuai dengan muatannya seperti itu. Kemudian CaCl2. Ca ini golongan alkali tanah ya, 2A. Nah, di sini muatannya bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya yaitu +2. Cl-nya adalah -1. Ini masuk ke golongan 7A atau
halogen ya, Cl ini. Kemudian H2O. H2O itu yang pasti H itu pasti selalu 1 ya, ini sesuai dengan aturan bilangan oksidasi. H itu pasti selalu muatannya 1 dan O itu pasti selalu muatannya -2. Makanya di sini always ya. Jadi kalau ditanya, kalau